Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Cynthia dari kelas TIK 19A dengan NPM 202620112009. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri, di sini saya akan membahas tentang kompetensi manajerial. Lanjut saja. Nah, kompetensi manajerial itu memiliki arti pengetahuan ataupun keterampilan dalam sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Nah, tujuannya itu berarti untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Nah, dalam menentukan perubahan perilaku, ada tuh yang namanya kamus kompetensi manajerial, yang mana terdiri dari 12 poin penting yang tadi sudah dibahas oleh Pak Rohman. Langsung saja, saya akan menjelaskan 3 poin dari 12 itu yang saya ketahui dan tentunya bisa dipraktikkan di tempat pekerjaan saya atau yang sudah pernah dipraktikkan di tempat pekerjaan saya. Yang pertama adalah mengelola tim atau managing teams, yaitu salah satu usaha pengelolaan yang bertujuan untuk menyatukan dan memperkuat tim dalam perusahaan untuk melaksanakan pekerjaannya. Jadi, dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, managing team itu merupakan hal yang jadi inti, pokok utamanya untuk melaksanakan pekerjaannya. Yang mana nanti kalau suatu tim terkelola dengan baik, akan meningkatkan efektivitas ataupun produktivitasnya. Nah, caranya itu banyak sekali, bisa dari memperbaiki komunikasi, pembagian pekerjaan, seperti di tempat kerja saya, komunikasi antar member itu harus lebih baik mengelola tim ya. Dan saya pun bisa melakukan pengelolaan meskipun hanya kepada tim member sendiri, itu sangat bisa diterapkan gitu di tempat kerja. Nah, yang kedua adalah mengelola perbaikan berkelanjutan atau managing continuous improvement. Nah, artinya itu suatu aktivitas organisasi yang bertujuan meningkatkan suatu organisasi agar lebih baik dengan merencanakan implementasi proses perubahan. Nah, di sini tuh, di tempat kerja saya, continuous improvement itu sangat dibutuhkan ya. Ada beberapa macam continuous improvement seperti Kaizen, yang seperti itu ya. Itu tuh bertujuan untuk memperbaiki kinerja agar lebih baik lagi. Nah, bisa dilihat juga dari rutinitas atau kita tuh sering melakukan adanya evaluasi bulanan yang mana tujuannya itu evaluasi itu untuk mendiskusikan kinerja kita sebagai tim, apakah baik atau tidak, ataupun secara individual sih ya, baik atau tidak. Apabila kita memiliki kekurangan, kita bisa memberikan kayak feedback atau rekomendasi apa yang seharusnya dilakukan. Nah, nanti di kedepannya hasil-hasil dari evaluasi tersebut akan dijadikan acuan untuk memperbaiki kinerja kita sebelumnya. Ya, continuous improvement itu merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menstandarisasi, untuk mencegah terjadinya kehancuran gitu, agar tetap stagnan, tetapi nanti kalau ada improve terus-menerus akan naik gitu, nggak tiba-tiba turun perusahaannya. Dan yang terakhir ada memberdayakan pegawai atau energizing employees. Nah, energizing employees ini merupakan suatu proses untuk menjadikan pegawai menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab. Bentuk memperdayaan pegawai itu sangat banyak ya. Di suatu perusahaan tuh ada yang misalkan pemindahan posisi apabila dirasa seseorang memiliki kemampuan untuk memenuhi di bidang tersebut, itu bisa. Dan ada pun yang sudah diterapkan di tempat kerja saya adalah dengan cara
apa ya? Oh iya, dengan cara memberikan training kepada, jadi dalam satu dua departemen itu dilakukan training semuanya tiap hari Sabtu, yang mana pengisi training sendiri itu adalah anggota-anggota departemen itu dari berbagai divisi. Nah, mereka menjelaskan apa yang mereka lakukan. Terus, nah nantinya kita selaku apa ya, dalam satu departemen itu tuh mengerti bagaimana cara pembuatan produk yang baik dan benar atau pembacaan proses flowchart seperti itu. Jadi memberdayakan karyawan-karyawan yang berada di departemen tersebut. Terus ada juga salah satunya adalah meningkatkan skill dengan cara ya seperti tadi, training, pelatihan, sertifikasi, dan lain-lain. Ada juga salah satunya di tempat kerja saya adalah memberlakukan English Day. English Day itu terjadi atau dilakukan pada hari Sabtu yang dirasa merupakan hari yang cukup cukup apa ya, cukup lebih efektif karena waktunya lebih singkat dan orang-orang pun lebih fun gitu kalau hari Sabtu tuh karena weekend gitu. Jadi dengan memberikan apa ya, motivasi bagi para karyawan agar bisa berusaha untuk belajar berbahasa Inggris dengan memberikan motivasi seperti nanti dikasih reward ya, seperti itu. Dan memperdayakan pegawai itu merupakan salah satu apa ya, investasi perusahaan untuk meningkatkan kualitas pekerja. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.